Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu kisah inspiratif dari buku Daring Oke Guru Milenial dengan judul Belajar Daring dengan S-Breaking. Penulis Ibu Nadif Ulfa, SPD, MED. Inilah kisah. Tak bisa dipungkiri, setelah sekian lama belajar daring atau online, akan timbul kejenuhan pada peserta didik. Mereka sudah ingin diajar secara tatap muka atau luring. Situasi dan kondisi pandemi belum memungkinkan untuk mengajar luring. Tidak boleh menyerah pada keadaan. Guru harus selalu berkreasi dalam pembelajaran untuk membuat peserta didik tetap bergairah mengikuti pembelajaran. Diperlukan beberapa upaya untuk menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik. Untuk itu, diperlukan persiapan bahan ajar beberapa hari sebelumnya. Sehingga kita sebagai pendidik sudah paham pada fase mana seharusnya diberikan variasi sehingga tidak monoton dan membuat jenuh peserta didik. Bagi guru, menyiapkan S-Breaking adalah seolah-olah suatu keharusan yang memang wajib dimiliki oleh guru. S-Breaking adalah suatu kegiatan untuk mengurangi kejenuhan dan bisa membuat riang suasana. Biasanya digunakan agar peserta didik tidak bosan dengan rutinitas pengajaran. Peserta didik diharapkan berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran setelah mendapatkan S-Breaking. Guru seyogyanya bisa mengalokasikan kisaran 5 menit untuk melakukan S-Breaking. S-Breaking biasanya diberikan di awal pembelajaran atau pertengahan proses pembelajaran. Sebaiknya diberikan saat peserta didik terlihat sudah mulai letih mengikuti pembelajaran. Ada baiknya guru paham kapan diberikan S-Breaking. Dikala pembelajaran daring, penulis biasanya membuat tebakan kata terkait materi atau membuat pertanyaan tentang hot news today. Terkadang juga penulis berikan S-Breaking menyebutkan nama kepala perpustakaan madrasah atau nama ketua OSIS. Yang pasti, pertanyaan yang ringan membuat mereka terlibat aktif. Upaya membuat suasana agar dalam pembelajaran memang banyak cara yang dilakukan guru. Untuk sekedar membuat candaan, terkadang penulis tanyakan nama tetangga sebelah kanan rumah yang mempunyai anak gadis atau jejaka ganteng. Otomatis akan membuat mereka senang dan mereka bergairah lagi mengikuti pembelajaran. Terkadang penulis memaksimalkan kemampuan vocabulary peserta didik dengan menanyakan persamaan dari kosakata yang disebutkan. Semisal, what is hutan in English? Saya bertanya bahasa Inggrisnya hutan. Para peserta didik berebut menjawab what, forest, jungle, dan sebagainya. Beberapa peserta didik menjawab salah, tapi biarlah, itu harus tetap dihargai. Ada kalanya ketika sudah sesi terakhir, penulis membuat S-Breaking dengan meminta 1 atau 2 orang peserta didik untuk menyanyikan 1 bait lagu berbahasa Inggris. Saking antusiasnya, peserta didik berebut menunjukkan kebolehan menyanyikan sepenggal lagu yang
yang lagi ada di tangga teratas tahun ini. Hal yang terpenting, semua ice breaking diberikan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang menjadi mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Selain melatih keberanian menjawab pertanyaan sederhana, peserta didik juga secara otomatis mempraktikkan bahasa Inggris secara lisan. Pada gilirannya, peserta didik akan secara bertahap menguasai bahasa Inggris aktif. Aktivitas pembelajaran bisa berjalan dengan lancar tanpa mengurangi materi ajar yang wajib dipelajari. Tetap berpegang pada kompetensi dasar yang diajarkan, peserta didik akan selalu menantikan ice breaking apa yang akan disajikan dalam tiap kesempatan daring, baik melalui WhatsApp group atau Zoom meeting. Ada kalanya guru hampir kehabisan ide untuk menyiapkan ice breaking. Kalau mengajar daring beberapa kelas dalam sehari, guru seharusnya lebih aktif dan kreatif. Sebaiknya, guru bisa berjalan-jalan di teras rumah sebentar. Ini upaya untuk menemukan ide. Pada saat mengajar daring, guru akan segar kembali dan menemukan ide untuk membuat ice breaking pada sesi awal pembelajaran. Walaupun pembelajaran daring, sebaiknya guru harus tetap tampil rapi, terutama saat menjadi narasumber atau guru tamu dalam Zoom meeting. Peserta didik akan mengikuti pembelajaran dan merasa nyaman melihat tampilan guru pengajar yang meyakinkan. Pada saat Zoom meeting, kebetulan madrasah menyediakan tempat ruang khusus yang difungsikan sebagai studio untuk para guru yang mengadakan kelas Zoom meeting, sehingga guru merasa nyaman menjadi narasumber dalam pembelajaran umum untuk satu madrasah. Tiap jenjang kelas mendapatkan jatah mengikuti kelas umum Zoom meeting selama 1 jam. Secara periodik, Waka Kurikulum membuatkan jadwal untuk para guru sebagai narasumber Zoom meeting untuk tiap jenjang kelas. Dengan adanya kegiatan Zoom meeting untuk semua peserta didik di madrasah, para peserta didik dapat bersua dengan teman-teman seangkatan meski hanya daring. Cukup sebagai pengobat kangen tidak bertemu teman seangkatan dalam waktu yang relatif lama. Para guru wajib menyetorkan materi dalam bentuk PowerPoint minimal sehari sebelum tampil sebagai narasumber Zoom meeting. Para staf tata usaha akan membantu menata dan menyiapkan pelaksanaan Zoom meeting di madrasah. Untuk ID dan password dibagikan beberapa hari sebelumnya lewat WhatsApp group kepada peserta didik. Madrasah sudah memberikan fasilitas ruangan dan akses internet yang lancar. Hal ini memudahkan guru untuk mengadakan pembelajaran daring. Antusias sekali peserta didik untuk mengikuti Zoom meeting karena mereka sudah lama ingin tatap muka dengan guru dan teman-temannya satu madrasah. Pembelajaran daring memang memerlukan berbagai variasi metode mengajar supaya peserta didik tetap semangat belajar. Ikhtiar dengan adanya Zoom meeting membuat kembali bergairah pembelajaran daring di madrasah. Mendengar celoteh peserta didik sebelum dimulainya acara Zoom meeting, pertanda mereka benar-benar menginginkan pembelajaran dan juga bertemu teman-temannya. Ada rasa rindu berjumpa dengan para guru dan teman-temannya. Terlebih lagi pembelajaran ditangani oleh guru yang dengan ikhlas berinovasi mengajar. Guru menambahkan dengan menggunakan ice breaking sebagai variasi dalam proses pembelajaran. Bahkan peserta didik sering mengingatkan, "Mom, ice breaking kali ini belum loh." Selain bahan ajar wajib, ternyata ice breaking cukup dinanti dan diminati. Semoga ikhtikar membumikan ice breaking dalam pembelajaran mendapat manfaat dan menunjang kelancaran penyampaian materi pelajaran dalam kompetensi inti
kompetensi dasar yang tertuang dalam mata pelajaran. Utamanya, peserta didik bergairah dalam belajar. Pada gilirannya, materi tersampaikan dengan kondisi nyaman dan gembira. Semoga peserta didik kita lebih berhasil. Demikianlah kisah inspiratif dengan judul Belajar Daring dengan S-Breaking karya Ibu Nadiem Ulfa FPD MED dari buku Daring Oke Guru Milenial. Jika Bapak Ibu menginginkan buku ini, bisa WA di nomor di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.